Akses jalan di perumahan warga Green Village Kota Bekasi kini ditutup dengan beton. Hal ini merupakan buntut polemik lahan yang telah memenangkan sengketa lahan tersebut, di mana tanah itu diperkirakan lantaran diserobot oleh pengembangan Green Village Kota Bekasi atas nama PT Surya Mitra Tama Persada. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Joko Supriyanto dari Tribun Bekasi. Silakan informasi Anda, rekan Joko. Ya, baik. Terima kasih, Ariska. Memang ada sekitar 70 rumah dari 10 rumah warga di perumahan Grand Village Kota Bekasi, di mana dari 10 perumahan warga tersebut terdampak dari soalan sengketa lahan yang antara pengembang, yaitu pihak PT Surya Mitra Persada dengan pemilik lahan, yaitu Lim Xiangji, yang dimana dari lahan seluas 376 meter itu yang semula dijadikan akses jalan perumahan dari 10 rumah warga tersebut kini ditembok uh, menggunakan tembok beton seperti itu, sehingga 10 rumah warga di perumahan Grand Village Kota Bekasi tersebut tidak memiliki akses jalan uh, ke arah garasi, sehingga hal ini menuai polemik juga oleh masyarakat, khususnya di Grand Village Kota Bekasi. Dan beberapa waktu lalu, kemarin tepatnya, Tribun Bekasi sempat mendatangi perumahan tersebut dan bertemu oleh salah satu warga yang terdampak dari sengketa lahan tersebut. Warga tersebut, yaitu Rudianto, mengakui bahwa memang warga Rudi mengakui memang tidak tahu menahu jika rumah yang ia beli sejak 2019 tersebut ternyata masuk dalam sengketa lahan yang akhirnya berdampak akses jalannya tertutup oleh tembok. uh, Rudi sendiri mengakui bahwa dia membeli rumah dengan sistem KPR seperti itu, yang dimana ia membeli secara langsung oleh pemilik rumah di tangan pertama. Namun di saat pembelian atau akad pembelian secara kredit itu, memang pemilik rumah pertama tidak memberikan informasi apapun perihal terkait adanya sengketa lahan di perumahan tersebut, sehingga ia pun baru mengetahui sejak 2020. Dan namun ia mencoba mencari informasi tersebut, beberapa warga menyampaikan bahwa rumahnya sendiri memang tidak terkena dampak dari sengketa lahan tersebut. Ternyata pada Juli lalu, tepatnya tanggal 20, eh, pihak pengembang, maksud saya pihak pemilik lahan yang telah memenangkan persoalan sengketa tanah, yang di mana lahan seluas 376 meter tersebut ternyata sudah ingkrah dan dimenangkan sesuai keputusan Majelis Mahkamah Agung tahun 2008. Dan di 2022 ini, 2003 ini, ternyata pemilik lahan mengambil alih lahan seluas 376 meter tersebut untuk ditutup tembok, sehingga warga pun akhirnya terdampak dari persoalan sengketa lahan tersebut. Dan tak hanya juga yang dialami Rudi, beberapa warga sendiri, seperti salah satu warga itu Nafran Tilova, bahkan rumahnya yang seluas 79 meter tersebut, 20 meter diantaranya ternyata masuk dalam lahan milik pemilik lahan sendiri, sehingga rumahnya tersebut juga uh, direncanakan akan atau terancam dirobohkan oleh pemilik lahan. Namun warga tersebut akhirnya berkomunikasi dengan pemilik lahan, yang pada akhirnya memang perobohan rumah tersebut yang seluas 25 meter itu belum dilakukan, sehingga hanya dibatasi dengan tembok tepat di garasi rumah warga tersebut. Hal ini juga cukup membuat warga pun gelisah terkait nasib mereka. Dan disampaikan oleh pihak RW setempat, uh, Yunus mengatakan bahwa perumahan tersebut sebenarnya sudah berdiri sejak 2013 lalu. Namun beberapa warga tersebut sebenarnya tidak tahu menahu, ternyata dari hasil perkara yang diperkarakan oleh pemilik lahan Lim CMG sendiri, ternyata 370 meter itu yang saat ini digunakan atau dibuat jalan warga, ternyata diserobot oleh uh, pengembang, yaitu PT Surya Mitra Persada, yang
yang saat ini justru dimenangkan oleh pemilik lahan, sehingga dampaknya pun beberapa warga yang tadi saya sampaikan bahwa akses warga untuk masuk ke dalam rumah pun atau ke garasi pun akhirnya tertutup tembok. Dan warga sendiri sebenarnya atau pihak pemilik tanah sendiri akhirnya memberikan hibah sebanyak 80 cm agar warga yang terdampak sendiri bisa mendapatkan akses, namun hanya saja luas ya hibah lahan yang diberikan itu hanya bisa diakses oleh pejalan kaki, sehingga tetap saja kendaraan bermotor maupun mobil pun jika tidak masuk ke garasi rumah sendiri. Dan pihak RW sendiri juga menyampaikan bahwa saat ini berupaya melakukan mencari informasi terkait keberadaan pengembang sendiri, karena pasalnya Bapak warga sendiri memang sudah putus komunikasi seperti itu terkait keberadaan pengembang, sehingga ini menyulitkan warga untuk mengadu kemana lagi memperjuangkan nasib mereka. Namun disampaikan oleh pihak RW sendiri ada upaya-upaya hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat untuk meminta pertanggungjawaban dari pengembang sendiri, karena dari penyerobotan lahan tersebut ternyata justru berdampak kepada warga khususnya perumahan Grand Village Kota Bekasi. Dan saat ini dikonfirmasi ke pemerintah Kota Bekasi melakukan bahwa pihak pemerintah Kota Bekasi pun juga masih mencoba mencari solusi atau menganalisa bagaimana permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Namun pihak pemerintah Kota Bekasi belum memberikan kejelasan lebih lanjut bagaimana nasib terkait warga yang terdampak dari persengketaan lahan ini. Begitu laporan dari Kota Bekasi, kembali ke Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Joko Supriyanto dari Tribun Bekasi. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan warga terdampak yang bernama Rudianto. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ketika kita ikut kontrak saya KPR ya di situ, kita juga nggak dapat informasi apa-apa di awal. Ya kalau udah tahu pasti nggak mungkin lah mau ambil di situ, logikanya di situ itu sih. Jadi nggak menaruh curiga sebelumnya? Belum, enggak, karena lihat lingkungannya dan rumahnya. Kalau kita mau curiga kan, contoh nih yang berkembang di Instagram itu kan, wah ini berarti developernya parah. Kalau saya sebagai orang awam di situ mikirnya rumahnya banyak dan kayaknya udah lama dan terbukti 2013 kan. Saya masuk 2020, 7 tahun mestinya nggak ada masalah dong, berarti dong logikanya kita gitu. Meskipun mungkin ini sebagai pengalaman kita kalau mau ambil KPR dan sebagainya harus ngeceknya nggak hanya 1-2 tahun, mungkin yang lama sekalian ada pernah bermasalah atau enggak di situ, itu sih. Jadi ya kita ngerasanya ya tadi itu kita nggak tahu apa. Terus baru mulai denger ada sengketa itu pas kapan? Setelah masuk mungkin sekitar 6 bulanan baru kita. 6 bulanan? Iya, 6 bulan 2020. Jadi kebetulan warga di sini kan juga maksudnya juga ada event bulanan gitu ya. Cuman terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.